Saat itu, Jenderal Sudirman masih dalam kondisi sakit keras. Sebelumnya, saat menghadiri upacara HUT TNI 5 Oktober 1948, Sudirman pingsan. Oleh dokter, ia dinyatakan mengidap tuberkulosis TBC. Pada Oktober 1948, ia dibawa ke RS Umum Panti Rapih dan menjalani operasi paru-paru agar penyebaran penyakitnya dapat terhenti. Agresi Belanda itu memperparah sakit Sudirman. Ia mengalami stres. Pada malam sebelum serangan, Jenderal Sudirman sempat muntah darah. Namun, pada 19 Desember pagi, Sudirman telah memerintahkan ajudannya, Kapten Soepardjo Rostam, mengumumkan perintah siasat nomor 1, strategi gerilya yang harus dilakukan anggota TNI jika Belanda tiba-tiba menyerang. Perintah itu diumumkan melalui Radio Republik Indonesia. Soepardjo juga diperintahkan menemui Presiden Soekarno di Gedung Agung, Jalan Malioboro, yang waktu itu menjadi pusat pemerintahan Republik. Sudirman menyampaikan pesan agar Presiden Soekarno meninggalkan Yogyakarta. Namun, Soepardjo tak kunjung memberi kabar. Sudirman kemudian meminta ajudannya yang lain, Kapten Cokropanowo, mengantarkannya dari rumah di Jalan Bintaran untuk pergi ke Gedung Agung dan bertemu langsung dengan Presiden Soekarno. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno menyampaikan kepada Cindy Adams tentang pertemuannya dengan Sudirman di saat-saat genting itu, bahwa 2 jam pasukan Belanda mendarat, Panglima Besar Jenderal Sudirman menemui Soekarno. Setelah menyampaikan informasi yang diterimanya terlebih dahulu, Sudirman berkata, "Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota dan masuk hutan. Bung, pergilah bersama saya." Soekarno berkata, "Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukanlah tempat pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua." Ada kemungkinan kepala Bung Karno diberi harga tertentu. Jika Bung Karno tetap tinggal di sini, boleh jadi Bung dibunuh, kata Sudirman. Dan kalau aku keluar dari sini, Belanda mungkin menembakku. Dalam kedua hal ini, aku menghadapi kematian. Tapi jangan khawatir, aku tidak takut, jawab Bung Karno. Saat itu Presiden Soekarno melihat betapa Panglima Besar Sudirman berbicara dengan nada berapi-api. Anak-anak kita menguburkan tentara Belanda yang mati. Kita melakukan perang dengan cara yang beradab. Tetapi kami akan memberi peringatan kepada Belanda. Siapapun juga yang menyakiti Soekarno, tak ada ampun lagi. Belanda akan menghadapi pembunuhan besar-besaran, kata Sudirman berapi-api sambil mengepalkan tinjunya. Mereka berdua duduk menghadap Belanda. Sudirman melangkah keluar dan dengan cemas melihat ke udara. Ia belum melihat tanda-tanda pasukan Belanda akan memasuki kota. Tapi tampaknya Sudirman sangat yakin bahwa cepat atau lambat Belanda akan segera menyerang ibu kota RI. Sebelum berpisah, Sudirman meminta pesan-pesan terakhir dari Soekarno. Dan Soekarno berpesan, "Jangan ada pertempuran di jalanan dalam kota. Tetapi pindahkanlah tentaramu keluar kota dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebarkan tentara ke desa-desa. Isilah seluruh lembah dan bukit. Tempatkan anak buahnya di setiap semak belukar. Ini adalah perang gerilya total 100%. Menurut TB Simatupang, dia dan Panglima Sudirman cukup kecewa tentang putusan Panglima tertinggi untuk tidak ikut bergerilya sebagai telah direncanakan. Menurut Syafruddin Prawiranegara, menyerahnya Soekarno-Hatta itu semula sesuatu yang sulit dipercaya. Sebab Soekarno sebelumnya sangat bersemangat menentang Belanda.
dan berulang kali berjanji akan memimpin perang gerilya. Bahkan Dewan Siasat Militer yang diketuai Soekarno-Hatta dan beranggotakan antara lain Jenderal Sudirman, A.H. Nasution, dan T.B. Simatupang sebelumnya telah memutuskan untuk tetap bergerilya dan telah mempersiapkan markas untuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Samigaluh, Yogyakarta. Kekecewaan Sudirman itu cukup dalam. Hal itu tampak ketika Bung Karno memerintahkan Sudirman untuk kembali ke kota Yogyakarta segera setelah penyerahan kedaulatan. Sudirman enggan melaksanakan perintah itu. Ketika kemudian ia bersama pasukannya memasuki dan disambut oleh Soekarno dengan gembira, Sudirman masih memperlihatkan wajah yang kecewa. Hal itu tampak saat Soekarno menyambut dengan pelukan hangat. Sudirman menyambutnya dengan canggung. Sehingga wartawan yang mengambil gambar harus melakukan berulang-ulang agar pelukannya terlihat hangat dan bersahabat.